Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keperawatan UNS. Apa kabar mahasiswa yang ada di sana? Saya yakin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan kontrak pembelajaran kita pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar dengan topik pemberian obat secara parenteral. Saya yakin Anda semua sudah menyiapkan dan sudah membaca serta memahami terkait konsep yang ada di buku panduan yang sudah diberikan oleh koordinator. Sebelum kita mulai, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dinilai sebagai ibadah, maka kita mulai dengan doa. Silahkan tundukkan kepala sejenak, tundukkan hati Anda yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelum dimulai saya akan sedikit bertanya, apa itu pemberian terapi obat secara parenteral? Ada yang mau menjawab? Ya, Anda bagus sekali sudah mencoba menjawab. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa pemberian obat secara parenteral adalah pemberian obat dengan cara menyuntikkan obat ke dalam jaringan pasien, jaringan tubuh pasien. Ya, kenapa kok langsung ke jaringan tubuh pasien? Karena punya tujuan. Dengan obat itu masuk ke jaringan langsung pasien, itu memberikan reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan cara yang lain, misalkan pemberian obat melalui oral atau melalui mulut, atau juga melalui rute yang lain, misalkan melalui anus, anal, dan juga bisa melalui vagina, pervaginal. Secara parenteral, reaksinya lebih cepat. Nah, ada berbagai rute dalam pemberian secara parenteral ini, jadi banyak sekali ya. Yang pertama, secara intradermal. Intradermal atau intrakutan. Jadi obat itu disuntikkan masuk ke dalam lapisan dermis. Ya. Kalau kita lihat, kita ingat lapisan kulit, ada epidermis, ada dermis. Obat itu masuknya ke dermis. Itu kita sebut sebagai intradermal, ya, atau intrakutan. Kemudian yang kedua ada nama subdermal atau subkutan. Jadi obat itu harus masuknya sampai di bawah kulit. Ya. Kemudian yang ketiga kita kenal dengan namanya intravaskuler. Jadi obat itu masuk ke dalam vaskular atau pembuluh darah. Ya, biasanya pembuluh darah vena. Ya, biasanya pembuluh darah vena. Walaupun ada juga nanti yang sampai ke arteri, ya, intraarterial namanya. Kemudian ada yang keempat yaitu rutenya sampai ke intramuskular. Atau kita kenal dengan namanya IM, intramuskular. Obat itu masuknya ke dalam otot. Ya. Ada banyak lagi. Ya. Ada namanya intratekal, intraoseus, intrapleural, intrakardial. Banyak sekali. Tapi pada kesempatan hari ini, kita nggak akan belajar itu semuanya. Nanti kita pelajari pada sesi berikutnya. Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ada empat rute, yaitu cara intradermal, subdermal, ya, kemudian intravaskuler dan intramuskuler. Ya. Nah, untuk pemberian obat tersebut, ya, tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita patuhi. Nanti kalau Anda memberikan ini harus ingat prinsipnya. Prinsip ini sangat familiar sekali kalau kita memberikan terapi apapun, ya, biasanya sifatnya invasif masuk dalam tubuh, itu ada prinsip benar. Ada yang mengatakan prinsip 5 benar. Ada yang mengatakan 7 benar. Nah, kita akan kenalkan itu. Prinsip yang pertama kita kenal dengan 5 benar. Nanti tambah lagi yang 2 benar, jadi 7 benar. Ya. Jadi benar yang pertama yang ini harus diketahui adalah saya beri
kata kunci dulu supaya Anda ingat. Ada singkatannya, jalur keledainya. Namanya DOCIS RS. Nah, DOCIS RS 7. Ya. D itu benar apa? Benar D, benar dosis. Jadi harus betul ini. Jadi dosisnya diperhatikan. Dari mana kita tahu? Lihat dari catatan perawatan. Berapa yang harus diberikan? Apakah miligram kah? Apakah gram kah? Atau bahkan yang lebih kecil lagi mikro kah? Harus dicek betul. Ya. Kemudian dicek juga sediaan pada obat tersebut untuk mengetahui dosisnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah O. Benar obatnya. Harus pastikan. Obatnya apa? Karena kadang-kadang nama-nama obat ini seringnya mirip-mirip. Ya, ada ceftriaxone, ya. Kalau ceftriaxone antibiotik misalkan ada mirip-mirip ya, antibiotik banyak sekali ya. Ceftriaxone ini golongannya banyak. Contohnya ya. Ceftriaxone nanti keliru dexamethasone, padahal itu jenisnya beda ya. Kemudian yang ketiga adalah benar C, cara. Ya. Caranya itu apakah obat itu harus maksudnya dicampur, dioplos, dilarutkan ya, dengan cairan pelarut, aquades misalkan. Ataukah ada yang langsung tanpa dicampur, langsung bolus diberikan. Ini benar cara. Itu benar cara. Kemudian I adalah benar identitas pasien. Identitas pasien ini sangat penting sekali karena di dalam konsep hubungan perawat dengan pasien, identitas pasien ini nomor 1. Harus tahu identitas pasien. Nama, tanggal lahir, itu yang paling penting. Ya. Kemudian S itu saat, waktu. Kapan obat itu diberikan? Ya, apakah pagi, siang, sore, malam? Ada yang khusus malam, ada juga yang harus pagi. Berapa kali sehari? Ya, misalkan kalau 3 kali berarti harus 24 bagi 3. 8 jam, setiap 8 jam harus. Kadang ini yang kurang tepat. 3 kali, pagi jam 7, nanti siang setelah makan. Malam misalkan habis maghrib, ini nggak tepat. Harus betul-betul dicek betul jamnya. Ya, karena supaya efektif obat itu ada namanya fase obat, pemberian obat itu harus tepat waktu. Ya. Ada farmakokinetik, ada farmakodinamiknya. Itu harus makanya jam itu menjadi penting. Ya. Kemudian lihat dosis ya, DOCIS. Nah, sekarang RS. R itu rute. Nah, rute tadi yang kita ajarkan, apakah itu melalui intrakutan, intradermal, subkutan, intramuskuler, ya, ini berbeda-beda. Kemudian berikutnya S. S itu adalah saksi. Benar saksi. Sekarang untuk memberikan obat harus ada saksi. Apalagi obat itu yang high alert, penuh kesadaran tinggi, dan itu sangat disimpan. Golongan-golongan obat barbitura, ya, narkose, narkotik itu harus dengan kesadaran tinggi, itu harus ada saksinya. Harus disaksikan. Nah, saksi itu harus benar. Itu adalah prinsip pemberian obat. Dosis RS, ingat ya, dosis RS. 7 benar. Oke, kemudian kita juga harus tahu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memberikan obat. Ini yang penting juga ya. Jadi ketika memberikan obat, lihat kemasannya. Apakah sudah rusak atau tidak. Setelah dilihat kemasannya, lihat expire date-nya. Apakah itu obat itu sudah kedaluarsa atau belum. Ya. Kemudian kita juga lihat cara pemberiannya. Ya. Ada obat-obat yang spesifik khusus, jika kombinasi dengan obat lain, obat ini nggak boleh diberikan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Misalkan asam tranexamat, pasien itu sedang transfusi darah. Nah, itu menjadi kurang efektif dan membahayakan pasien kalau itu diberikan bersamaan. Padahal itu untuk mencegah perdarahan. Ini menjadi penting. Itu yang harus Anda baca di brosur obat itu. Ya. Kemudian juga harus melihat ya apakah itu harus diencerkan atau
sana. Itu yang harus kita lihat. Ya, itu baik, saya yakin Anda semua sudah memahami. Jika belum, nanti Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui Eldiru. Nah, ini Anda ketik di forum diskusi jika mau tanya, ya, terkait dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, baik, para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya kita akan kenalkan dulu alat-alat apa yang harus kita siapkan untuk pemberian obat secara parenteral. Di sini saya sudah menyediakan alat-alat yang nanti akan kita gunakan. Alat-alat ini harus dipahami dengan baik. Nah, jadi yang pertama saya akan tunjukkan. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu ini? Saya yakin Anda tahu. Ini bentuknya menyerupai ginjal dan bengkok. Nah, ini sering di lapangan ini sering disebut, oh bengkok itu, ya. Karena nama aslinya bukan itu. Ini menyerupai ginjal. Namanya Nierbecken. Ya, Nier itu ginjal, Becken itu bengkok. Jadi ginjal menyerupai bengkok. Ya, ini bahasa Belanda ya. Kita kenal di lapangan dengan bengkok. Kemudian berikutnya siring, ya, atau disposable, ya, spuit kita kenal. Ini berbagai macam ukuran, nanti tergantung jenis obat yang akan kita gunakan. Ya, ini volumenya ada yang 5 cc, yang 3 cc, ada yang 1 cc. Yang 1 cc nanti biasanya kita gunakan untuk intrakutan atau untuk prosedur tindakan skin test. Kita bisa gunakan yang 1 cc ini, ya. Kemudian jangan lupa kita juga ini needle atau jarum, ya. Jarum ini kenapa kok biasanya di disposable udah ada jarumnya, Pak? Nah, nanti kalau kita memberikan obat yang sediaannya nanti menggunakan flakon, jarum itu sudah dimasukkan, ditusukkan dengan ke kulit, masuk untuk mengambil obat, ambil, kalau itu nanti langsung disuntikkan ke bagian tubuh pasien, sudah tidak tajam, itu akan tumpul. Ya, oleh karena itu kalau tumpul nanti pasien tidak nyaman, sakit. Karena ujung jarum itu kalau udah kena obat tertentu dia akan menjadi tumpul. Harus kita ganti dengan needle ini. Ya. Kemudian kita gunakan ya alkohol swab. Ya, kita gunakan alkohol swab. Ya. Sekarang udah praktis nih. Kalau dulu belum ada. Ini udah masih terjaga tertutup seperti ini. Ini dalamnya masih alkohol, bukan air. Kalau dulu itu masih menggunakan kapas, siram alkohol. Ini biasanya alkoholnya menguap, tinggal airnya. Nanti proses desinfeksinya menjadi tidak sempurna. Ya. Berikutnya, kita gunakan sarung tangan atau handscoon yang steril. Ya. Karena prinsip tindakan ini adalah invasif, jadi prinsipnya harus steril. Ya. Kemudian berikutnya adalah jenis obatnya. Jenis obat nanti masuknya dalam sediaannya. Nah, ini ada 2 sediaan yang paling banyak. Ya, kita pahami ya. Ini yang kita sebut sebagai ampul. Nah, ini ampul. Nah, nanti bagaimana cara memasukkan obat ke dalam spuit atau disposable atau siring, nah ini nanti kita akan ajarkan mana mengambil obat, menyiapkan obat ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah vial atau flakon. Nah, ini banyak sekali jenis obat tertentu yang menggunakan vial atau flakon ini, karena ini nanti harus ini bentuknya serbuk, nanti harus kita encerkan biasanya. Ya, oke. Kemudian, nah ini kita gunakan namanya sterile water for injection, ya. Aqua gas seringnya. Hati-hati ketika mengambil ini, karena seringnya ada beberapa obat atau cairan itu isinya bukan sterile water for injection, tapi justru itu ada elektrolit. Hati-hati, harus betul-betul dibaca ini makanya.
Ya, sering kejadian itu kalau nggak teliti ini bisa salah. Nah, dimasukkan justru NaCl, kan sangat berbahaya. Nanti obat itu kalau bereaksi dengan NaCl ada yang menjadi gumpal. Nah, ini sangat berbahaya kalau dimasukkan. Makanya harus betul-betul dibaca. Ya. Oke, kemudian kita siapkan juga Hipavik. Ya, kita siapkan Hipavik nih. Kita gunting untuk nanti merekatkan alkohol swab setelah injeksi biasanya intravena langsung, ya. Kemudian juga kita siapkan perlak supaya nanti kalau saat menginjeksi misalkan ada cairan yang terciprat, ini tidak mengenai tubuh langsung pasien atau kita sebagai petugas kesehatan, ya. Kemudian juga ini, nah, ada gunting, plester, ini juga penting, harus siapkan juga. Dan juga ada etiket, label atau label. Label ini juga harus disiapkan untuk menuliskan identitas pasien dan identitas obat. Ya, ini yang harus kita siapkan. Nah, dan juga nanti kita menggunakan kasa ketika nanti kita gunakan ketika menggunakan ampul, mematahkan ampul, atau juga nanti kita alat yang lain yang kita butuhkan adalah gergaji ampul. Nah, di lab kita ini kebetulan gergaji ampul belum tersedia. Nanti kita modifikasi bagaimana kalau nggak ada gergaji ampul. Karena terkadang di lapangan pun jarang gergaji ampul. Kalau secara konsep kita ada. Ampulnya kita potong, kita gergaji dulu supaya nanti kita mematahkan. Enggak. Itu yang alat-alat yang harus kita siapkan, ya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di forum chat, ya, di LD. Para mas yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyiapkan obat. Ya. Nah, setelah tadi kita siapkan alat-alatnya, kita akan menyiapkan obatnya itu. Ya, kita masukkan ke dalam piring dan siap untuk diberikan pada pasien. Yang pertama, kita akan memasukkan obat, ya, menyiapkan obat yang sediaan awalnya itu bentuknya ampul. Ya. Nah, di dalam ampul ini ada berbagai macam bentuk. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah nanti ada yang besar, tergantung ukurannya. Kalau ini 4 cc, ini 2 cc. Nah, ada nanti yang 10 cc. Semakin besar ukurannya, ini biasanya ketebalan dari kaca ampulnya ini semakin tebal. Sehingga biasanya nanti kalau kita mematahkan agak sulit. Ada berbagai produsen ini sudah menyiapkan, kalau yang bagus, sudah diberikan tanda titik seperti ini. Kalau tanda titik seperti ini berarti titik di mana itu harus mematahkan. Titik tekan untuk mematahkan. Mematahkan nanti kita akan ajarkan. Kalau yang seperti ini belum ada tandanya ini. Tapi biasanya kalau belum ada tandanya seperti ini, berarti berbagai sisi kita bisa mematahkan. Tapi hati-hati kita mematahkan, harus posisinya tepat. Kalau kita selalu berenergi, ya, yang dipatahkan, ditekan, malah nekannya bawahnya yang tekan, kenceng. Malah bukannya patah, malah pecah. Itu bisa sering terjadi obatnya. Ya. Ini ada tekniknya. Nah, ini akan lebih baik sekali kalau kita sediakan gergaji ampul. Nah, bagaimana cara memasukkan obat? Jadi, tentunya kita harus, karena ini akan berinteraksi dengan cairan, jadi kita harus menggunakan handscoon. Handscoon atau sarung tangan kita bisa siapkan terlebih dahulu, ya. Kita pakai handscoon, tapi sebelum pakai handscoon, jangan lupa kita boleh cuci tangan. Kalau kita tidak ada material yang bisa terlihat, kita bisa tangan dengan hand scrub, ya. Ya, kita cuci tangan, ya. Ya. Ya, kita pakai sarung tangan.
Oke. Kita pakai sarung tangan. Dalam menyiapkan ini prinsipnya bersih ya untuk menyiapkan, tapi nanti kalau proses injeksinya steril ya. Nah, kita siapkan misalkan yang akan kita ini yang 2 cc ini. Kita lihat dulu ya supaya nanti untuk ini 2 cc atau 2 mili. Ini contohnya lidocaine ya. Kita siapkan dulu, kita pilih disposable yang 3 cc ya. Kita buka ini. Dan kita ambil, jangan lupa dikencangkan ini. Ini seringnya yang lupa nih. Karena posisi dari bungkusan ini masih kendor. Ini harus kencangkan sampai bunyi. Ya. Setelah itu ini letakkan di bak instrumen. Nah, kita ambil ampulnya. Nah, kalau kita ambil ampulnya, masih ada cairan yang di ujung ampul atasnya. Ketika kita patahkan, terbuang obatnya. Kan ini kan atasnya. Nah, ini bagaimana cara menurunkan obat yang di atas ke bawah? Kalau dikocok begini, ini juga masih ada. Ada juga yang menganjurkan disentil. Ini berbahaya ini. Ini kurang bagus ya kalau disentil seperti ini, karena pernah langsung ini tok kena ke pasien atau kena ke orang ini. Jadi cukup ujung pegang ini kita putarkan seperti ini. Nah, ini udah turun semua. Ya, jadi pegang ujungnya, turunkan seperti ini. Ya. Setelah itu obat turun. Ya. Kita ambil, kita desinfeksi dengan alkohol swab ya. Ujungnya desinfeksi, kali putar. Oke. Kemudian untuk melindungi tangan kita, ini bisa kita gunakan kasa. Gunakan kasa, karena kita nggak pakai gergaji, ya. Kita nggak pakai gergaji. Kalau kita pakai gergaji, kita gaji dulu. Ini di persambungannya ini. Ya. Nah, setelah kita patahkan, caranya kita lilitkan ini atasnya. Ini untuk melindungi jari tangan kita supaya tidak kena kaca. Nah, kalau tadi ada yang buletannya, yang ada warna titiknya itu, seperti itu, titik di mana tekan jarum, bukan jarum ya, jempol atau ibu jari kita pada titik itu. Nah, di sini ada titiknya sini. Kemudian kita mematahkannya menjauhi tubuh kita. Nah, kita coba nih. Ini yang tadi nggak ada patahnya, kita seperti ini. Bunyi tek, nah ini udah patah. Ya. Setelah patah, patahannya ini kita buang. Kita ambil piring atau disposable dengan satu jari membukanya. Sekarang untuk menjaga keamanan ya. Tadi one hands untuk mengambil dengan satu tangan. Caranya ini letakkan itu tadi. Nah, kemudian ingat ketika kita memasukkan ujung, kan ada, kalau kita lihat jarum ini ada yang ujungnya ini nggak ini ya. Jadi dia tuh ada ujungnya yang terong itu. Terong ini itu di situ ada tengah lubang. Nah, ketika kita masukkan atau untuk ini kita ke bawah menghadapnya. Dan ini ketika memasukkan, ingat ini ya, terlihat ini memang di depan garis mata sedikit ke bawah ya.
Tatapannya harus terang ya. Ini memasukkannya, hati-hati ya. Jangan sampai ujung jarum mengenai dinding dari kaca, itu jadi on steril. Jadi betul-betul lihat, set, masuk, ya. Kita aspirasi, aspirasi, oke, sudah, kita pastikan habis. Ini masih ada sisa, kita harus keluarkan. Kita keluarkan ya, udara yang ada di piring. Nah, kita harus untuk mengeluarkan ini harus kita masukkan dulu, ini berbahaya nih kalau kita mengeluarkan, kita pegang, kita semprotan begini ya. Nah, caranya ini ada disposable, tadi yang one hand, memasukkan nggak boleh kita ambil seperti ini. Ini nggak boleh, jadi harus satu tangan. Nah, seperti ini ya, ini hanya contoh mencontohkan. Nah, ini kan seperti ini. Ini untuk menghindari tertusuk. Nah, ini kejadian yang tidak diinginkan, perawat banyak tertusuk jarum. Itu dilaporkan. Jadi, untuk menghindari itu harus one hands ketika kita memasukkan ini. Kalau tertusuk jarum itu bisa digunakan, yang paling sering kita bisa terinfeksi, bisa tertular. Atau kita juga nanti bisa menularkan pasien. Terjadi eksisi nosokomial nanti ya. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan ya, kita keluarkan udaranya. Karena tegak lurus ya, keluarkan ya. Sampai jangan banyak-banyak, terlalu kencang kita sampai keluar ujungnya ini terlihat satu titik cairan. Ya, ini sudah kelihatan ya. Oke. Setelah kita masukkan obat ampul tadi, jangan lupa diberi etiket atau label. Karena nanti kalau kita menyiapkan tidak lebih dari satu pasien, ini langsung dimasukkan aja, ini obatnya siapa. Jadi langsung kita beri label pasien. Label yang sudah kita siapkan, kita tempel labelnya. Ya. Oke, setelah kita beri label, baru kita siap untuk diberikan. Nah, itu adalah cara menyiapkan obat menggunakan. Sudah paham? Kalau belum paham, Anda bisa memutar lagi video menyiapkan obat sampai Anda paham. Ya. Oke. Kita akan lanjutkan ya. Para mahasiswa semuanya, Anda masih fokus dengan praktikum ini, saya yakin Anda semuanya fokus di rumah Mas. Ya. Oke. Kemudian kita akan menyiapkan obat ya, yang menggunakan flakon atau vial. Ya. Nah, untuk flakon ini ada berbagai macam bentuk. Ya. Ini contoh ini seperti ini ujungnya tertutup. Dan ada bentuknya tertutup oleh plastik ya, seperti ini. Ini nanti teknik pemberiannya juga sama. Tapi teknik untuk membukanya berbeda. Ya. Kalau misalkan yang bentuk seperti ini tinggal yang biru ini kita buka. Kalau seperti ini biasanya di dalam obat itu sedia di kemasan obat itu kalau seperti ini bentuknya, ini ada metal. Metal itu ada seperti plat kotak kecil untuk dimasukkan ke dalam celah-celah ini nih. Ada celah-celahnya ini. Dimasukkan, kita tinggal buka begini.
itu ada platnya biasanya. Kalau obat yang sediaan yang bagus itu ada platnya. Kalau itu tidak ada, ya kita buka secara manual dengan tangan kita tentunya. Ya, nah, ajarkan. Ya, baik. Alat-alatnya yang tadi sudah kita siapkan di sini. Kita siapkan labelnya dulu ya. Jangan lupa label pasien sudah kita siapkan tadi. Ada identitas pasien, nama, tanggal lahir, kemudian nama obatnya, dosisnya berapa. Ya. Oke, kemudian, nah ini kebetulan ini obatnya yang kita contohkan ini adalah jenis-jenis antibiotik. Kemasannya ini bentuknya ya flakon, kemudian dia obatnya masih dalam serbuk. Nah ini harus dilarutkan atau diencerkan ya. Nah ini biasanya ini kita lihat di sini bisa IM, intramuskuler, kita baca, dan juga intravena. Nah paling sering itu biasanya intravena ya, intravena langsung atau intravena melalui IV line. Caranya ini harus dilarutkan ya, dengan 5 cc ya. Oke. Nah, caranya kita ambil piring yang ukuran 5 cc seperti tadi, kita buka. Buka. Jangan lupa kita kencangkan. Ini. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi kalau tampul tadi tidak masalah mau kita buang udaranya, tapi kalau ketika kita mau memberikan kepada yang bentuknya flakon, jangan lupa dicek dulu. Ya, karena biasanya ini vakum atau dia ada kendala, mungkin rekat karetnya ya. Nah, ini kalau seperti ini udah enak. Kemudian kita siapkan ya, udara, makanya 5 cc, kurang lebih kita 5 cc. Kita siapkan udara seperti ini ya. Ini untuk menciptakan tekanan positif di dalam flakonnya tadi. Terus kita berikan udara terlebih dahulu ya. Oke, itu. Kemudian kita berikan udara secukupnya ya. Nah, kita ini nggak ada ini, berarti kita kalau nggak ada metalnya, kita buka. Kita buka seperti ini. Ini tengahnya ini biasanya ada bulatan. Bulatan itu memang tempat area untuk memasukkan needle. Di situ sudah disiapkan oleh perusahaan yang itu memang lapisan paling tipis ya ketika untuk mengambil obat. Ada yang di tengah, terkadang ada juga yang di pinggir. Jadi kita lihat bulatannya itu ya. Oke, setelah itu jangan lupa kita desinfeksi dulu. Ambil ya. Ya. Sudah desinfeksi. Nah, ini kadang ini tekanan negatif, tekanan positif juga bisa. Ya. Kalau harus diencerkan, biasanya kita nggak perlu berikan udara dulu. Tapi kalau biasanya di dalam cair, kita berikan udara dulu. Tapi kalau ini kita berikan langsung, bisa langsung dengan cairannya saja. Ya. Nah, kita siapkan ini sterile water for injection. Nah, kalau seperti ini tergantung mau gunanya banyak, ini 25 cc ya. 25 cc, kalau hanya sekali atau 2 kali pakai, ini akan sisa, jadi kita tusukkan saja. Ya. Tapi kalau itu kita gunakan banyak, kita bisa langsung buka secara keseluruhan. Jadi kalau biasanya kan kalau di lapangan itu
jam-jam tertentu itu memang ada pemberian obat bersamaan. Nah, itu kalau itu banyak yang di oplos atau dilarutkan, itu makanya kita buka. Jadi nggak ada yang sia-sia obatnya ini, carian ini ya, terbuang sayang ya. Kalau hanya satu, boleh kita tusuk. Ya. Oke, ini kebetulan saat ini banyak pasien yang akan diberikan, jadi kita buka saja. Kita tetap desinfeksi. Ya. Tar. Oke, setelah itu kita bisa buka. Ya. Oke. Kemudian dengan satu jari tangan kita ambil 5 cc. Oke. Kita ambil. Nah, kita sambil pegang flungernya, keringnya karena kita nggak tahu ya dalam vial ini apakah sudah ada tekanan positif atau masih tekanan negatif. Biasanya negatif tekanannya. Jadi tapi untuk memberikan keamanan, kita pegang untuk menusukkannya. Nah, kemudian kita seperti ini. Ini bisa kita cabut dulu kalau itu ternyata gumpalannya banyak, kita cabut. Ya. Kemudian kita larutkan dengan kocok-kocok begini. Kita larutkan saja sampai betul-betul itu terlarut, tidak ada serbuk yang masih kelihatan. Ya. Oke. Nah, setelah kita yakinkan itu larut, ini sudah larut ya. Ya, biasanya kita tunggu beberapa detik supaya biasanya kalau ada itu gelembung udara ini bisa hilang. Setelah itu kita usahakan ketika saat ini kita nggak menyentuh hidungnya tadi ya, karena itu masih steril. Kita hanya sampingnya, nggak apa-apa ya. Setelah itu, nah kita pegang flungernya, kita tusukkan lagi. Untuk lebih amannya sih, kalau kita pegang bisa sih, ya, atau bisa letakkan di sini bisa, kita pegang juga bisa, tapi pelan-pelan ya. Ya. Nah, kemudian kita paskan betul. Biasanya dia kalau dia tekanan positif dia akan menyedot sendiri, mengaspirasi sendiri. Karena tekanannya positif biasanya. Kalau enggak kita bantu. Oke, sampai 5 cc tadi. Ya. 5 cc, sudah 5 cc. Nah, kan udah habis obatnya. 5 cc ya. Lupa kita masukkan lagi. Dengan satu, ini pastikan tidak ada gelembung udara. Jangan digini-ginikan juga.
disentil ya. Nah, udah, oke. Kita berikan label pada pasien. Obat siap untuk disuntikan. Oke, begitu untuk menyiapkan obat secara dengan sediaan ampul atau ya. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyiapkan obat untuk injeksi intradermal. Nah, injeksi intradermal ini biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang akan diberikan antibiotik, ya, dan itu harus dites di kulit terlebih dahulu, namanya skin test. Dengan skin test ini rutenya adalah intradermal. Ya. Nah, kita siapkan terlebih dahulu. Spuit atau siring yang kita gunakan adalah siring yang 1 cc. Untuk memberikan prosedur skin test, tes kulit pada antibiotik untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau tidak, kita sediaannya adalah campurannya adalah 1:9. 1 ya, 1:9. Kalau ini ada 10 strip ya, atau 1 cc, berarti 1 strip itu obatnya dan 9 strip itu adalah pelarutnya. Ya. Kita siapkan dulu. Kita ambil dulu. Kita kencangkan, jangan lupa ya. Ini ada 1 cc ini ya. Jadi ada 10 strip nih. Untuk memasukkan obat tersebut 1:9, maka kita ambil dulu pelarutnya ya. Kita ambil dulu 9 strip ya, dengan aqua atau water for injection, aqua bidas atau water for injection ya. Kita ambil dulu. Ya. Ini water for injection-nya. Sembilan strip. Kita pastikan dulu 9 strip ini ya. Oke, ini udah 9 strip nih. Ya, pas 9 strip. Kemudian kita ambil obatnya 1 strip. Oke, setelah jadi 1 cc, nah, ini udah 1:9. Pas ini 1:9 dari 1 cc ya. Oke, setelah itu cek gelembung udaranya ada atau tidak. Saya yakinkan udah nggak ada gelembung udara. Ya. Nah, jangan lupa juga diberi label ya, di label di sini. Kita diberi label ya. Kita akan ke pasien ya. Kita sudah siapkan.
akan ke pasien. Ya, ingat di dalam berinteraksi apapun kita harus melaluinya dengan 4 fase, mulai dari fase pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, nanti itu akan Anda harus lakukan. Ya, oke, baik. Setelah kita siapkan obat, kita akan masuk di fase pra-interaksi, di antara tadi menyiapkan obat sama eksplorasi diri. Ya, kita siap, obatnya betul, kita pastikan Tuan J, ya. Kita siapkan Tuan J di bed 7, tanggal lahirnya 14 Agustus ya, 75, ya. Kan dilakukan tindakan skin test, ya. Kita cek di catatan perawatnya ya, dengan akan melakukan antibiotik Cefotaxim, ya. Jadi harus tes dulu ini pertama kali, ya. Kemudian setelah itu kita cek data pasien, eksplorasi diri, ya, kita datang ke pasien untuk ke fase orient. Selamat pagi, ya. Saya perawat sidik. Ini dengan Bapak siapa? Walaupun kita sudah tahu pasiennya, itu dalam identifikasi pasien itu harus memvalidasi pasien supaya pasien itu menyebutkan namanya sendiri, ya, menyebutkan namanya sendiri dan cek tanggal lahir. Kalau pasien menyebutkan Tuan Jono misalkan 17 Agustus 75 misalkan, ya. Saya disebutkan saya perawat sidik, saya yang merawat Bapak, ya, sesuai dengan perencanaan Bapak akan diberikan obat antibiotik, ya. Obatnya Cefotaxim, ya. Nah, obat ini harus dilakukan tindakan pengetesan dulu karena untuk melihat apakah obat ini sesuai atau tidak dan Bapak tidak alergi dengan obat. Makanya Bapak akan melakukan tes obat di kulit, namanya skin test, ya. Prosedurnya nanti Bapak akan disuntik di kulit, saya memilih tempatnya di lengan bawah dalam Bapak, ya. Nanti saya suntik sampai muncul gelembung sedikit di kulit Bapak, nyeri sedikit memang, ya, tidak sakit sekali, tidak hanya nyeri sedikit. Ya, kemudian nanti kita akan berikan lingkaran, ya, untuk melihat apakah nanti obat ini ada alergi atau tidak. Kalau di dalam lingkaran itu nanti timbul bengkak, kemerahan, rasa sedikit panas, kemudian gatel, berarti obat ini alergi dan tidak cocok. Mungkin nanti kita akan konsultasikan pada BPJP itu dokter yang merawat Bapak, mungkin ada perlu penggantian jenis. Prosedur tersebut kurang lebih nanti di dalam injeksi ini kurang lebih 3-5 menit. Tapi nanti kita akan lihat reaksinya 5 menit dan 10 menit. Ya. Kalau itu setelah 10 menit enggak ada reaksi apapun, ini obatnya sesuai dan nanti kita berikan obat. Apakah Bapak setuju dilakukan skin test atau tes kulit? Ya, kalau Bapak setuju, saya akan menyiapkan dan obatnya terlebih dahulu. Ya. Oke, saya akan kembali terlebih dahulu. Selama saya kembali, apabila Bapak ada yang mau ditanyakan atau nanti Bapak membutuhkan bantuan segera, bisa pencet bel di sini. Saya akan datang langsung. Baik Pak, dan mohon kerjasamanya. Saya akan kembali dulu mengambil obat. Oke, setelah itu kita siapkan obat-obatnya, kita dekatkan, ya, dekatkan. Nah, setelah kita dekatkan ini, ya. Ini kita biasanya kita membawa hanya ini aja, ya, dan nampan ini kita perlak, ya, kita perlak yang harus kita sediakan. Oke, setelah kita siapkan, kita dekatkan, Pak, alatnya sudah siap. Apakah Bapak ada pertanyaan atau keluhan lain sebelum saya berikan? Tidak ada. Oke, kalau baik saya akan memberikannya. Sebelum dimulai, tentunya
perawat bisa ganti sarung tangan ya. Ganti sarung tangan yang steril. Setelah itu kita siapkan obatnya. Ya, setelah kita fase orientasi, kemudian kita akan masuk ke fase kerja. Kita dekatkan alat-alatnya. Baik Pak, kita akan memberikan injeksi atau skin test ya, tes kulit. Alatnya sudah siap. Apakah Bapak sudah siap? Belum saya berikan, apakah ada pertanyaan? Oke, ada keluhan lain? Nggak ada. Oke, baik, saya akan berikan obat tersebut. Kita jaga privasi jika memungkinkan. Ya. Kemudian kita siapkan area yang akan kita lakukan tes kulit dengan injeksi intradermal. Oke, setelah itu kita pilih di sini ya Pak. Maaf Pak. Oke. Area lengan bawah bagian dalam. Ya. Itu memang di situ jaringannya ada kulit. Lapisan ototnya tidak terlalu tebal ya. Tapi area kulitnya itu tidak terlalu nyeri. Kita pilih area tersebut. Ya. Oke, kemudian setelah itu perawat cuci tangan. Oke, setelah cuci tangan, kita memasang perlak. Maaf ya Pak. Angkat. Oke, setelah itu kita buka. Kita siapkan alkohol swabnya, sedikit kita buka. Ya. Kemudian kita memakai sarung tangan. Oke. Setelah itu kita ambil alkohol swabnya. Pak, saya akan memberikan skin test nanti agak sedikit sakit ya Pak. Ya. Oke. Saya akan mendesinfeksi terlebih dahulu. Kita pilih area yang tidak ada luka ya, kemudian bersih ya. Kemudian setelah itu kita desinfeksi dengan cara memutar kali kurang lebih diameternya 1 inci. Setelah itu kita dekatkan ini. Nah, kemudian dan juga dilarang untuk menyentuh area yang sudah didesinfeksi. Pak, saya akan injeksikan. Ini posisi menghadap ke atas lubang jarum. Dan kita sedikit regangkan. Kemudian kita memberikan injeksi, memegangnya seperti ini. Dengan sudut kurang lebih 15 derajat. Seperti ini ya. Apa ya? Saya akan menginjeksikan, menyuntikkan. Pak, ketika ini saya
Silakan untuk tarik nafas. Ya, Bapak silakan tarik nafas, Pak. Lihat, kita masukkan. Setelah itu masukkannya kurang lebih 1/8 dari ujung panjang jarum. Kemudian kita injeksikan sampai timbul jendalan atau benjolan. Isi cairan itu sudah masuk. Kemudian kita tarik sedikit, ya. Dilarang kita usap, ya. Biarkan itu jendalan itu tetap tampak. Oke, setelah itu kita tandai dengan spidol diameternya, ya. Nah, tadi daerah dari penyuntikan terlihat jendalan, ya. Kita berikan lingkaran kurang lebih diameternya 1 inci atau 2,54. Ini. Setelah itu kita berikan jam di atasnya. Jam misalkan 09.15. Ya. Oke, setelah itu Pak, proses tesnya nanti kita akan pantau kembali 5 menit dan 10 menit berikutnya. Bagaimana Pak tadi ketika disuntik? Ada yang dirasakan? Nyeri sedikit ya. Ya Pak, memang agak sedikit pegel dan nyeri sedikit. Ini selama kurang lebih 10 menit nanti mohon tidak disentuh, kemudian nggak usah diusap ya Pak ya. Karena nanti kita akan pantau 5 menit dan 10 menit setelah ini. Ada yang dirasakan Pak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, baik kalau nggak ada ya. Oke, setelah itu nanti saya akan kembali 5 menit dan 10 menit berikutnya. Kemudian perawat kembali untuk membereskan alat. Pada menit berikutnya, 5 menit berikutnya kita cek biasanya. Lihat apakah pada diameter lingkaran tersebut ada timbul bengkak, kemerahan, ya. Tidak ada ini, ya nggak ada bengkak, nggak ada kemerahan. Sama pada 10 menit berikutnya juga kita cek adakah tanda-tanda itu. Ya, kalau ada berarti ini menimbulkan reaksi alergi nggak sesuai. Tapi kalau nggak ada nanti boleh kita berikan. Ya. Oke, setelah itu nggak usah ini ya Pak, saya akan kembali lagi ke tempat. Nanti kalau Bapak ada sesuatu bisa tanya pada saya dengan detail yang akan ke sini. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke ruangan saya. Saya nanti akan kembali ke sini untuk memberikan suntikan antibiotik karena obat ini tidak alergi pada Bapak. Baik Pak. Oke. Saya akan kembali ke ruangan saya. Oke, setelah itu kita kembali, kita bereskan alat, ya, kita dokumentasikan dengan SOAP. Ya. Objektifnya apa? Misalkan pasien mengatakan nyeri sedikit. Objektifnya test dilakukan pada jam 09.15, ya. 1/9 ceftriaxone dan larutnya. Kemudian pada menit ke-5 tidak ada tanda-tanda alergi. Pada menit ke-10 tidak ada tanda-tanda alergi. Planningnya ada alergi pada pasien terkait dengan obat tersebut. Rencana selanjutnya berikan antibiotik tersebut sesuai dosis. Nah, planningnya ya. Oke.
Demikian untuk pemberian obat dengan rute intradermal subkutan. Paham? Saya yakin Anda paham. Kalau belum paham, Anda bisa putar ulang video ini. Ya. Para mahasiswa yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pemberian terapi parenteral rute intravaskuler melalui pembuluh darah, dan kita ada intravena. Ya. Intravena yang langsung ke vena pasien, bukan melalui lain. Nah, setelah obat tadi kita siapkan, antibiotiknya tadi sudah kita lakukan skin test, kita akan berikan obat tersebut secara intravena. Nah, prosedurnya, langkah-langkahnya itu sama, dari mulai fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Kita akan langsung saja masuk di dalam fase kerja, ya. Kalau fase-fase yang lain tentunya sama, ya. Kita akan langsung masuk fase kerja. Setelah di fase kerja ini, setelah kita tadi melakukan fase orientasi, kita menjelaskan prosedur, waktu, dan sebagainya, kita langsung masuk ke fase kerja. Baik Pak, tadi sesuai dengan kontrak kita, bahwa saya akan memberikan injeksi atau suntikan antibiotik Ceftriaxone tadi yang sudah dites ya Pak. Nah, nanti saya akan injeksi langsung ke pembuluh darah, ya, vena yang ada di tangan Bapak. Ya, nanti tidak begitu sakit ya, tapi sedikit sakit ya. Oke. Saya dekatkan alatnya. Nah, untuk intravena kita butuh satu alat tambahan, ya, yaitu ini, namanya tourniquet. Tourniquet ya, untuk membendung aliran darah vena. Ya. Ini untuk membendung ya. Kalau nggak seperti ini, bentuknya tourniquet ini bermacam-macam. Namanya juga ada yang namanya bukan tourniquet, string. Ya. Ada yang namanya string. Ini namanya tourniquet ini. Ya. Oke, baik Pak, alatnya sudah siap. Siap, jaga privasi. Kemudian kita siapkan area yang akan kita injeksi. Maaf ya Pak, saya akan menginjeksi di tangan kanan. Ya. Kita siapkan, maaf Pak. Nah, kita pilih vena yang ada di area di brachialis. Ya. Kita tidak melakukan vena di cephalika atau basilika, bisa juga sih di vena cephalika basilika. Kalau sedikit nyeri, kita pilih yang di vena area brachialis. Ya. Nah, caranya setelah itu, nah ini kita lihat dan inspeksi, ternyata areanya ada luka, jadi siap untuk diinjeksi ya. Nah, setelah itu kita siapkan dulu obatnya. Kita buka sedikit alkohol swabnya. Kita cuci tangan. Ya. Oke, setelah cuci tangan, ya, kita memakai sarung tangan steril ya. Pakai sarung tangan. Oke. Setelah itu kita pasang tourniquet seperti ini. Area brachialis kita siapkan. Ini kebetulan ini karena bapaknya tidak terlalu gemuk, maka sedikit garis pembuluh darah itu terlihat. Tapi kalau gemuk biasanya nggak terlihat, nah yang menonjol. Ya.
Maaf ya Pak, saya akan mengikat sedikit ya. Kita kencangkan ya Pak, maaf Pak. Oke. Bapak bisa mengepal. Oke, saya kencangkan lagi Pak. Oke ya, dengan mengepal ini, mengepal ya. Ya, ngepal ya, oke. Sedikit kuat, oke ya. Kencangkan lagi, oke ya. Setelah itu kita lakukan desinfeksi. Nah, biasanya kalau begitu diikat kan kelihatan tuh vena yang menonjol. Kalau enggak, kita palpasi dulu. Oh, ini di sini. Ya. Ini tonjolan venanya terasa atau terlihat situ, terlihat ya. Dan kita desinfeksi, memutar. Oke. Kita siapkan obatnya. Pastikan udara tidak ada. Oke, setelah tidak ada, kita dekatkan, kita ambil. Nah, kita injeksikan. Maaf ya Pak, saya suntikkan. Bapak bisa tarik nafas tepat di yang menonjol. Kita siksa sedikit supaya tidak bergerak, karena pada lansia ini biasanya pembuluh darah itu mudah bergeser, makanya kita atas dan bawahnya kita fiksasi. Kemudian kita injeksikan. Apa? Tarik nafas. Kita masukkan, seret. Kita aspirasi. Sedikit. Darah keluar, berarti itu sudah masuk. Jadi darahnya sudah keluar, masuk. Kita buka terniketnya. Kita masukkan obat pelan-pelan. Sampai habis. Oke, setelah itu sudah masuk semuanya. Dengan kapas alkohol kita tabut, kita tekan. Kita agak sedikit dab, bentar. Ya. Oke, kita kemudian kita dab, kita gunakan tester di area dengan sedikit supaya darah tidak keluar. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan? Sakit tidak Pak? Oh, tidak sakit, karena yang nyuntiknya tepat. Ya, kalau suntiknya tepat itu tidak sakit ya. Mau disuntik lagi? Oh enggak. Ya, baik Pak. Apa yang Bapak rasakan lagi? Ada keluhan lain Pak? Tidak ada. Baik. Terima kasih, obat sudah masuk, antibiotik ceftriaxone bekerja sama dengan baik, ya, sehingga sedang masuk dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi Pak, saya akan kembali ke tempat saya lagi. Nanti karena ini obat ini akan diberikan 3 kali sehari, 8 jam setelah ini nanti saya akan kembali lagi. Baik, saya akan kembali ke tempat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan, bereskan alat, cuci tangan dan dokumentasikan. Ya, swab objektif. Tadi pasien tidak mengatakan sakit, dapat masuk. Ya, objektifnya ceftriaxone 1 gram masuk dengan intravaskuler langsung tanpa melalui IV lain. Ya, oke. Dan evaluasi, bantu untuk mengatasi proses pencegahan infeksi. Planningnya obat ceftriaxone ini akan diberikan, kalau tadi kita berikan jam 10, berarti sudah jam 18 jam. Obat ini akan tanda tangan perawat. Oke, itu untuk pemberian obat secara intravaskuler. Para mahasiswa yang berbahagia, kita akan lanjutkan pemberian obat melalui rute
subkutan atau subdermal. Ya. Nah, obat-obat ini biasanya kalau yang diberikan secara subkutan itu obat-obat, misalkan contohnya adalah insulin. Dan terapi insulin pada pasien diabetes itu secara subkutan. Nah, area yang kita pilih kalau subkutan ini banyak sekali ya. Area-area yang biasa kita pakai ada yang di musculus deltoid, ya, deltoid. Dan ada juga di sekitar perut, nah, itu bisa juga dilakukan. Dan di area paha, ya, bisa, ya. Nah, nanti kita akan contohkan yang sering dilakukan yaitu di area deltoid, ya. Oke. Prosedur dan langkah-langkahnya sama, dimulai dari fase prainteraksi sampai dengan evaluasi. Untuk fase prainteraksi dan fase orientasi sudah sama, seperti kita akan langsung masuk fase kerja. Nah, setelah obat kita siapkan, ya, oke, kita akan masuk ke fase kerja. Selamat siang Pak, sesuai dengan program Bapak pada jam ini setelah makan Bapak akan dilakukan injeksi atau suntik. Nanti pemberiannya melalui injeksi yang ada di lengan atas Bapak, ya. Rasanya sakit sedikit, ya. Nanti mohon kerjasamanya supaya obat ini dengan masuk dengan. Belum obat ini diberikan, apakah ada pertanyaan atau keluhan lain? Ada. Baik, kalau tidak ada saya akan obat ini. Bapak bisa mengencingkan baju atau saya bantu? Oke, saya dibantu. Oke, baik. Maaf ya Pak. Sedikit. Bapak bisa miring. Oke, baik. Akan bantu miring ya Pak. Oke ya. Supaya tanpa area deltoidnya. Ya, Bapak pegangan sini Pak. Ya. Pak. Ya. Nah ini tampak area deltoid, musculus deltoid. Nah nanti kita caranya kita ukur biasanya 3 jari dari atas, pas di bawahnya ini 4 area tempat penyuntik. Ya. Nah karena kita gunakan possible yang sesuai, yang 1 cc itu biasanya kalau kita masukkan secara keseluruhan itu sudut 90 derajat itu boleh. Tapi kalau kita gunakan possible yang ukuran 3 cc, kita sudutnya 45. Ya. Baik, setelah perawatan tangan, kita akan memberikan injeksi. Ya. Nah, caranya kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu. Kita ukur. Oke, kemudian kita desinfeksi di area penyuntikan. Kita melingkar. Kita siapkan fluidnya. Ya. Kalau ini kita gunakan jarum yang 1 cc, kita bisa tegak lurus. Kalau kita gunakan yang possible yang 3 cc, kita bisa 45 derajat. Ya. Dan masuk, tarik nafas Pak, ya, masukkan. Kita aspirasi sedikit. Usahakan nggak ada darah. Oke, kita masuk, kita injeksikan. Ya, masukkan.
Ini sampai insulin misalkan dia berapa unit kita masuk. Kemudian kita cabut, kita dengan ya kita tekan, oke. Kita pegang dulu sebentar. Mana Pak? Baik. Oke ya. Setelah itu kita posisikan lagi. Ya Pak, maaf, Bapak telentang kembali Pak. Ya. Baik, obat insulin sudah saya berikan, ya, masuk. Terima kasih atas kerjasamanya, sangat baik. Nanti akan kembali lagi ke sini untuk memberikan suntikan nanti melalui bokong Bapak, karena ini obat ini harus diberikan lewat bokong Pak. Dan saya akan ke sini lagi jam 5 sore. Apabila ada pertanyaan silahkan pencet bel atau keluarga bisa menghubungi kami di ruang perawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan alat bersama dokumen dengan para mahasiswa yang berbahagia. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasikan ya injeksi intramuskuler secara rutenya intramuskuler atau dalam otot. Paling sering itu adalah di musculus gluteus maximus, itu di bokong pasien. Ini sangat penting ya, karena harus tepat lokasinya, karena di bokong itu ada beberapa lokasi itu yang banyak sel sarafnya, jadi kalau nanti kita injeksi itu mengenai sel saraf ini sangat membahayakan. Jadi kita pilih area namanya area sias, Vena iliaca anterior superior, sepertiga lateral dari sias, sepertiga samping. Ya, nah gimana lokasinya kita lihat. Nah, kalau misalkan ini bokong pasien, ini ada iliaca, ini siasnya kita ukur seperti ini, seperti ini. Sepertiga lateral, lateral di samping, berarti ini dibagi 3, 1, 2, 3, pas di sini. Areanya pas di sini. Kalau yang sisi sebelah kiri, ini sepertiga sias, sepertiga lateral dari sias. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, ini karena ini peraga simulasi, jadi kita ini ada alat peraga, jadi kita gunakannya sudah ada di sini areanya. Ya. Nanti kalau sesungguhnya ya ada di sini sama lokasinya. Sepertiga lateral dari sias. Ya. Nah, caranya ini bisa di sini kita kalau ini alat peraga ya. Oke. Setelah kita pakai sarung tangan, kita cuci tangan dan sarung tangan, kita dekatkan alatnya. Kita bisa di sini, di sini ya. Kita ambil kita buka. Kita siapkan kita desinfeksi ya. Ini karena tempat simulatornya di sini. Jadi kita cek nggak ada udara. Jadi kita udah desinfeksi. Kita seperti sias, kita bisa tekan sedikit seperti ini. Kita posisinya jarumnya tegak lurus. Tarik nafas, masukkan.
Dan kita aspirasi, nggak ada darah, kita masukkan, cepat, terus sedikit tahan, 10 detik, setelah itu kita tarik jarumnya, kita sedikit tekan seperti ini supaya nggak keluar, dan boleh dilakukan masase sedikit. Ini teknik saja untuk mengurangi ketidaknyamanan. Oke. Bagaimana Pak? Sakit tidak? Dikit, seperti tertusuk duri dikit. Itu kalau nanti di sini bisa juga di sini. Ya. Itu secara intramuskuler. Yang penting posisinya tegak lurus, 90 derajat, diaspirasi, nggak ada darah yang keluar dari. Yang penting. Ya. Kemudian ditekan sedikit 10 detik sebelum dicabut, karena itu supaya nanti tidak keluar ya daerahnya. Tarik, kemudian kalau masase ini pilihan saja ya, untuk mengurangi ketidaknyamanan. Ya. Ada jenis obat tertentu nggak boleh dimasase seperti heparin itu nggak. Ya. Oke. Demikian untuk pemberian obat dengan rute intramuskuler. Mudah kan? Saya yakin Anda semua. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di forum chat yang ada di LDRU. Kalau Anda pengen lebih jelas lagi, boleh hubungi fasilitator untuk materi-materi ini. Ya. Fase berikutnya, fase terminasi itu sama. Itu yang bisa saya sampaikan di praktikum mata kuliah keperawatan dasar untuk topik pemberian obat secara parenteral. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam jurusan keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.